Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Permana Putra dari kelas Malam D, nomor induk mahasiswa 2892150015, program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Akan menjawab soal UTS mata kuliah PPKN. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata idea dan logos. Idea berarti ide, gagasan, berpikir atau konsep, sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencakup ilmu kajian asal mula, jika hakikat buah pikiran atau gagasan ideologi. Juga disebut system of ideas, yang akan mengatur seluruh hasil pemikiran tentang kehidupan, lalu melengkapinya dengan berbagai sarana juga kebijakan serta strategi di mana tujuan yang ingin dicapai disesuaikan dengan kenyataan nilai-nilai yang ada dalam filsafat yang menjadi sebenarnya. Berarti dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ideologi disebut juga sebagai identitas dari sebuah negara, karena ideologi sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting untuk sebuah negara, di mana ideologi digunakan sebagai sebuah hal yang memperkuat identitas sebuah masyarakat negara. Fungsi ideologi seperti halnya kartu identitas yang umumnya dimiliki setiap orang sebagai tanda pengenal ideologi, juga dapat digunakan sebagai tanda pengenal dari sebuah negara. Selain itu, ideologi memiliki fungsi lainnya, yaitu fungsi kognitif dan orientasi dasar. Sebagai fungsi kognitif, berarti ideologi dapat dijadikan sebuah landasan bagi suatu bangsa dalam berkehidupan dunia. Fungsi orientasi dasar berarti ideologi merupakan hal yang dapat dijadikan sumber wawasan dan makna bagi rakyat, juga dapat menjadi pembimbing bagi rakyatnya dalam mencapai tujuan. Ideologi memiliki kedudukan yang sentral bagi setiap bangsa. Hal tersebut disebabkan ideologi peranannya mencakup berbagai hal dan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mencapai tujuannya. Peran lain yang dimiliki ideologi adalah sebagai alat dalam pencegahan terjadinya berbagai konflik dalam masyarakat. Tentunya, hal ini dengan tujuan agar masyarakat dapat tetap hidup dalam rasa tentram sekaligus memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Ideologi juga memiliki peranan sebagai pemersatu bangsa, karena pada dasarnya tiap bangsa di dunia memiliki keberagaman suku, bahasa, adat, budaya, dan agama. Ideologi di sini berperan sebagai pemersatu keberagaman yang ada agar masyarakat, tentu saja hal tersebut memiliki tujuan agar tercipta kehidupan bernegara yang baik. Ideologi sebagai identitas bangsa Indonesia terlihat dari ideologi Pancasila yang dimiliki. Ideologi Pancasila dirumuskan oleh Panitia 9 berdasarkan pidato oleh Insinyur Soekarno. Kedudukan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Dalam perumusan Pancasila sebagai ideologi negara merupakan proses yang panjang. Berbagai penafsiran filosofis serta ideologis dilakukan agar mencapai nilai-nilai yang kita kenal hingga sekarang. Buku berjudul Pancasila oleh Profesor Dr. Andes Haji Ahmad Fauzi, DH.MA, akan membantu Grametz memahami lebih dalam mengenai Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sendiri memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan bernegara masyarakat Indonesia, yaitu 1. Sebagai jiwa bangsa Indonesia, 2. Sebagai ciri dari pribadi bangsa Indonesia, 3. Sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, 4. Sebagai dasar negara, 5. Sebagai sumber dari segala hukum, sebagai perjanjian yang luhur ketika negara Indonesia didirikan. 7. Sebagai tujuan atau cita-cita bangsa. Kedudukan ini jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas kehidupan bernegara. Pancasila adalah petunjuk dalam kehidupan bernegara bagi masyarakat, layaknya arah yang tidak pasti dari kapal tanpa kompas. Demikian juga negara akan tetap tanpa arah bila tidak ada Pancasila. Selain itu, Pancasila juga memiliki nilai sejarah karena proses pembentukannya sebagai hasil dari perjanjian para wakil golongan ketika mendirikan negara Indonesia. Berdasarkan kedudukan dan fungsinya yang ternyata begitu penting, maka Pancasila harus didapat dijaga keluhurannya oleh setiap warga negara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Kedudukan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila adalah sebagai aturan tentang moral. Oleh karena itu, pelaksanaannya juga harus berdasarkan pada keyakinan dan kesadaran penggunanya. Apabila aturan Pancasila sebagai ideologi negara dilanggar, maka hukumannya adalah berupa sanksi moral dan sosial.
Mereka yang melanggar dan tidak berpedoman pada nilai-nilai Pancasila tidak akan terkena sanksi hukum. Ada baiknya mereka merasa malu dengan segala sikap dan tingkah lakunya yang melanggar norma Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara mengalami beberapa masa perkembangan seperti halnya Pancasila di masa Orde Lama, Pancasila di masa Orde Baru, dan Pancasila di era reformasi. Berbagai pihak dan para ahli sepakat apabila ideologi Pancasila merupakan kumpulan gagasan yang disepakati bersama dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hal kesepakatan yang menyatakan Pancasila sebagai ideologi negara ini yang harus dipertahankan dan dipraktikkan dalam kehidupan bernegara yang berbeda-beda suku bangsa ini. Pancasila juga digunakan agar bangsa Indonesia memiliki akar maupun dasar kuat serta memiliki identitas yang jelas dan menjadi ciri khas yang membedakannya dengan bangsa lain. Pada buku berjudul Makna Pancasila sebagai ideologi negara, dalam memahami Pancasila sebagai ideologi negara atau dasar negara Republik Indonesia lebih dalam. Buku berjudul Pancasila dalam Makna dan Aktualisasi oleh Ngadi Surip dan kawan-kawan akan membantu Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai berikut ini. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus menjadi tujuan atau cita-cita terwujudnya kehidupan bernegara tentang dalam ketetapan MPR tentang visi Indonesia di masa depan, yaitu visi ideal merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam UUD 1945. Visi antara merupakan visi bangsa Indonesia hingga tahun 2020. Visi 5 tahunan seperti yang telah tercantum dalam GBHN mewujudkan Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Berarti sekaligus menciptakan bangsa yang taat beragama, penuh kemanusiaan demokratis, penuh persatuan, adil, serta sejahtera. Sejarah perkembangan ideologi Pancasila dari masa ke masa. Ideologi Pancasila pada zaman Orde Lama. Pada masa Orde Lama, Pancasila masih dalam tahapan dibangun. Ideologi Pancasila pada zaman Orde Lama. Pada masa zaman Orde Lama, Pancasila masih dalam tahap dibangun untuk dijadikan keyakinan sekaligus ciri khas bangsa Indonesia. Presiden Soekarno yang mengusung konsep Pancasila menyatakan, meski berasal dari mitologi yang belum jelas, tetap saja dapat membimbing masyarakat Indonesia menuju kesejahteraan. Pada masa ini, perkembangan Pancasila dipengaruhi oleh berbagai kondisi dan situasi di dunia yang masih dilanda kekacauan. Masa Orde Lama merupakan masa pencarian bentuk Pancasila, terutama pengaruhnya terhadap kehidupan bernegara. Dalam memahami pencetusan nilai Pancasila yang diusung Presiden Soekarno, buku berjudul Lahirnya Pancasila Ideologi Pancasila pada zaman Orde Baru. Pada masa ini gejolak politik di Indonesia sangat mengkhawatirkan, dimulai dengan pecahnya peristiwa G30 SPKI, kemudian peristiwa dikeluarkannya surat perintah 11 Maret atau Super Semar pada tahun 1966. Walaupun pemerintahan Orde Baru berhasil mempertaruhkan Pancasila sebagai ideologi negara, pelaksanaannya pada tahun-tahun berikutnya ternyata malah keluar dari jalur. Banyak dari kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Pada masa Orde Baru terdapat beberapa tindakan pemerintah yang keluar dari nilai-nilai Pancasila, antara lain kekuasaan presiden yang dilanggengkan hingga 32 tahun lamanya. Adanya penafsiran sepihak Pancasila lewat program. Ada penindasan terhadap gagasan atau hasil pemikiran secara sepihak, hingga orang-orang takut mengeluarkan pendapatnya. Ada penindasan dalam bentuk fisik seperti yang terjadi di Timur Timur, Aceh, Irian, dan lainnya. Adanya diskriminasi terhadap masyarakat non-pribumi, juga kelompok yang minoritas. Dalam buku berjudul Medibang Tabir Orde Baru adalah Yusuf Wahandandi yang merupakan orang dalam di lingkaran politik yang sudah bekerja dengan para penasihat utama presiden selama berpuluh-puluh tahun. Gambaran mengenai segala kejadian yang terjadi selama Orde Baru negara Indonesia. Ideologi Pancasila pada masa reformasi. Yang dimaksud reformasi adalah sebuah kegiatan menata ulang, menformat ulang, atau menata kembali segala hal yang dianggap keluar jalur dan dikondisikan agar kembali pada bentuk yang sebenarnya.
Sesuai dengan tujuan asalnya, reformasi bisa juga diartikan sebagai pembaruan untuk menuju hal yang lebih baik lagi dan sesuai dengan harapan. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan untuk dapat melakukan reformasi atau pembaruan. Terdapat penyimpanan, harus mengacu pada sebuah struktur kerangka tertentu. Reformasi harus dapat mengembalikan sistem pada dasar negara demokrasi. Reformasi harus berupaya dilakukan untuk hal yang lebih baik. Reformasi harus berlandaskan pada ketuhanan yang Maha Esa, serta menjamin persatuan bangsa. Adapun tujuan dilakukannya reformasi adalah untuk melakukan perubahan yang bertahap demi menemukan pembaruan nilai-nilai dalam kehidupan bernegara, untuk melakukan penataan terhadap seluruh struktur kenegaraan, termasuk hukum dan undang-undang yang menyimpang dari tujuan untuk melakukan perbaikan di berbagai aspek, seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, juga pertahanan dan keamanan. Meniadakan segala kegiatan dan kebiasaan dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan reformasi, seperti KKN, kekuasaan yang otoriter, penyimpangan dan penyelewengan lainnya. Inti dari pembaruan dalam reformasi adalah mempertahankan hal baik yang telah ada di kehidupan bernegara sebelumnya, lalu mengoreksi kekurangan yang ada sekaligus menyusun pembaruan demi menjawab tantangan masa depan. Pada masa ini, Pancasila yang awalnya merupakan sumber dari nilai serta acuan kode etik bagi negara beserta aparatnya, ternyata berubah dan dijadikan alat menghalalkan kegiatan politik di negara ini. Segala kegiatan politik mengatasnamakan Pancasila, padahal pada kenyataannya nilai-nilainya bertentangan sama sekali. Reformasi dilakukan di berbagai bidang dengan mengatasnamakan Pancasila, tapi ternyata masih tidak berpengaruh banyak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Adanya globalisasi juga semakin menambah tantangan. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara terancam tergusur. Apalagi sekarang Pancasila mengusung ideologi yang sifatnya terbuka. Pancasila sebagai ideologi negara mengalami berbagai perkembangan. Pada masa Orde Lama, Pancasila masih dalam tahap dibangun untuk dijadikan keyakinan dan ciri-ciri khas bangsa Indonesia. Padahal kenyataannya Pancasila hanya digunakan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan dengan adanya jabatan presiden seumur hidup. Di masa Orde Baru, Pancasila dijadikan dasar negara beserta Undang-Undang Dasar 1945 oleh bangsa Indonesia, tapi ternyata Pancasila kembali hanya digunakan sebagai alat untuk melenggangkan otoritasi kekuasaan presiden selama 32 tahun. Era reformasi yang diharapkan membawa pengaruh baik dan baru pada masyarakat Indonesia juga ternyata malah melenceng dari tujuannya. Masyarakat Indonesia diharapkan dapat kembali mengamalkan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Tapi kenyataannya di era reformasi, kehidupan bernegara bermasyarakat malah semakin jauh dari nilai-nilai tersebut. Rakyat di negara ini mengalami pengikisan moral, terlebih lagi karena pengaruh globalisasi. Korupsi juga dilakukan secara terang-terangan seperti telah menjadi bagian dari budaya di negara ini saja. Nilai-nilai dari Pancasila semakin jauh dari pengamalannya oleh masyarakat. Era reformasi ini terjadi setelah berakhirnya masa kekuasaan Presiden Soeharto pada 21 Mei tahun 1948. Dan hingga saat ini belum adanya perubahan yang dijanjikan sebelumnya. Bentuk KKN masih terus berlangsung. Pada buku berjudul Reformasi dan Jatuhnya Soeharto oleh Basuki Agus Suparno, ini akan memaparkan berbagai pertarungan kepentingan politik yang mengatasnamakan reformasi. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia seharusnya dijadikan acuan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun arus globalisasi masuk ke negara ini sangat kencang, seharusnya Pancasila bisa menjadi filternya. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap Pancasila harus dapat menjadi penyaring bagi kebudayaan asing yang mencoba masuk. Pancasila sebagai pandangan negara sebenarnya adalah wujud dari nilai-nilai kebudayaan milik bangsa Indonesia, yang kebenarannya diyakini. Ideologi Pancasila berasal dari kebiasaan masyarakat dari zaman dahulu. Nilai-nilai Pancasila ini tumbuh dan berkembang dari masa ke masa. Itulah sebabnya bangsa Indonesia sudah seharusnya mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Karena Pancasila adalah cerminan kepribadian bangsa, Pancasila sebagai ideologi negara telah melewati beberapa fase perkembangan. Walaupun dipertahankan, Pancasila beberapa kali mengalami penyelewengan dalam praktiknya. Namun akar nilai-nilai Pancasila terlalu kuat sehingga masih dapat bertahan hingga kini. Pancasila sebagai pedoman hidup akan tetap menjadi acuan masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.